Hai Taurus, ketemu lagi dengan saya Adia Berterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus dengan tema mendebarkan kejutan terdahsyat di akhir tahun ini. Namun di sini penting ya saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya energi yang sewaktu-waktu bisa berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaannya juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Oke? Saya juga ingatkan di sini untuk kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Oke, di sini ada kartu Death. Sepertinya kartu Death di sini bukan selalu tentang kematiannya atau perpisahan. Di sini juga berarti akan ada kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, fase terbaik dalam kehidupan kamu. Oke. Dan saya juga melihat di sini sepertinya sebagian Taurus akan memasuki kehidupan baru ya dalam perjalanan kisah cinta kamu. Ada yang akan melamar kamu di sini, seseorang yang akan yakin bahwa kamu adalah seseorang yang tepat. Kamu adalah seseorang yang selama ini dia cari. Meskipun saya melihat masih ada keraguan ya, masih ada kesedihan dalam diri kamu di sini, karena mungkin kamu baru saja atau belum lama mengakhiri sebuah hubungan, atau mungkin baru saja mengalami suatu kegagalan, perceraian dalam rumah tangga kamu. Tapi sepertinya di sini sebentar lagi atau akhir tahun ini akan ada seseorang yang melabuhkan hatinya kepada kamu. Oke? Sepertinya seseorang ini akan memberikan warna yang baru ya dalam kehidupan kamu. Dia akan membuat kamu merasa bahagia. Karena di sini ada yang dia lakukan, ada perjuangan yang dia lakukan untuk bisa meluluhkan perasaan kamu. Karena saya melihat di sini sepertinya kamu sebenarnya sulit ya untuk jatuh cinta kembali. Kamu sulit untuk membuka hati karena mungkin masih ada rasa sakit, rasa trauma yang pernah kamu rasakan tentang kegagalan yang membuat kamu dalam keterpurukan. Karena perpisahan ini membuat kamu dalam masalah. Banyak permasalahan yang timbul karena perpisahan kamu dan pasangan kamu sebelumnya. Inilah hal yang membuat kamu saat ini sepertinya masih ragu. Di sini sepertinya kamu masih ragu untuk menerima cinta dari seseorang. Tapi di sini saya melihat ada ketulusan, ada keseriusan, karena terbukti
Dia tidak lagi membuang-buang waktu. Dia berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Oke, dia yakin bahwa kamu adalah seseorang yang selama ini dia cari. Dia merasa kamu beda. Saya melihat di sini ada keyakinan ya dalam diri dia untuk bisa membuat kamu bahagia. Banyak hal yang ingin di sini dia ingin ungkapkan ya terhadap kamu. Karena saya melihat sepertinya kamu dan dia sepertinya punya masa lalu atau kisah yang sama di sini. Oke, ya mungkin di sini kamu sama-sama pernah dikhianati atau mungkin pernah ditinggalkan oleh pasangan kamu masing-masing. Itulah hal yang membuat dia yakin bahwa kamu adalah yang terbaik untuknya. Dan meskipun dalam keraguan, dalam kebimbangan, oke, kamu berusaha untuk tetap terbuka ya. Ya mungkin saat ini kamu berusaha untuk menjalani hubungan ini atau berjalannya waktu berlahan kamu mulai bisa benar-benar ingin memulai sesuatu hubungan yang baru. Tentunya kamu tidak ingin tergesa-gesa, kamu tidak ingin terburu-buru dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kamu, karena tentunya kamu sudah lebih berhati-hati, kamu sudah lebih selektif lagi dalam memilih agar tidak gagal lagi, agar tidak salah lagi dalam memilih. Oke, banyak pertimbangan yang kamu lakukan di sini karena mungkin kamu lebih memproteksi diri kamu. Kamu sudah tidak mau gagal lagi. Kamu sudah tidak mau salah lagi di sini. Meskipun ada sedikit keyakinan dalam diri kamu bahwa dia adalah yang terbaik. Okay? Dia mampu meluluhkan hati kamu. Dia mampu mengisi kekosongan, kehampaan yang ada dalam diri kamu. Dan artinya dia mampu membuat kamu merasa lebih bahagia ya. Berlahan kamu mulai bisa untuk melupakan kesedihan, kekecewaan kamu terhadap hidup kamu atau hubungan kamu yang dulunya. Oke. Dan di sini saya melihat ada the justice, oke. Sepertinya ini adalah keadilan ya untuk kamu, karena sebelumnya kamu sudah cukup atau bahkan sangat menderita ya menjalani kehidupan kamu yang dulunya. Ya mungkin di sini kamu tidak pernah dihargai, tidak pernah didengar, seakan-akan kamu punya hubungan, tapi kamu merasa kamu tidak dianggap, kamu tidak dihargai. Itulah yang membuat kamu di sini merasa sepertinya sulit untuk kembali membuka hati, sulit untuk kembali percaya terhadap seseorang. Oke, tapi di sini sepertinya seseorang ini adalah keadilan untuk kamu, oke? Kebahagiaan untuk kamu. Inilah hal yang mendebarkan ya tentang kejutan terdahsyat di akhir tahun, tentang seseorang yang akan segera berkomitmen dengan kamu. Seseorang yang akan meyakinkan kamu bahwa ternyata ada yang terbaik untuk kamu. Dia yakin, dia berusaha untuk lebih membuktikan. Sebenarnya dia nggak mau banyak bicara ya. Dia nggak mau banyak janji-janji, oke? Dia tidak mau banyak bicara, tapi di sini dia lebih bertindak, oke? Dia lebih berusaha untuk membuktikan keseriusannya, komitmennya bersama kamu. Dan tentunya sesuatu yang dari hati pasti akan menyentuh hati, oke? Pada akhirnya kamu akan lebih merasakan nantinya mana yang terbaik untuk kamu, mana yang harus kamu hindari, dan mana yang benar-benar tulus terhadap kamu. Ya meskipun di sini kamu harus bertantangan atau mungkin harus lebih kuat-kuat mental ya dengan perkataan orang,
yang mungkin orang mengira kamu baru saja berpisah, kok tiba-tiba secepatnya kamu ingin segera menikah. Banyak mungkin omongan-omongan negatif tentang kamu, tapi di sini yang menjalani kehidupan adalah kamu. Kamulah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kamu. Tentunya kamulah yang paling berhak untuk keputusan hidup kamu. Jadi kamu nggak perlu mendengarkan hal-hal yang akan menambah beban dalam pikiran, dalam kehidupan kamu. Fokus terhadap kebahagiaan dalam diri kamu. Apapun yang kamu anggap baik, selagi itu tidak merugikan siapapun, kamu tidak perlu mendengarkan hal itu. Lakukan apa yang kamu anggap baik, oke? Selagi itu tidak merugikan orang lain, lanjutkan, oke? Karena di sini kamulah yang menjalani, kamulah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kamu, apa yang membuat kamu bahagia tentunya. Oke? Terkadang ada kalanya juga kamu nggak perlu mendengarkan perkataan orang ya, tentang penilaian orang terhadap kamu. Karena justru hal-hal seperti itu akan menghambat langkah kamu, menghambat kebahagiaan kamu. Oke? Karena orang-orang hanya bisa berkomentar, orang-orang tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi nggak perlu dengarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang akan menambah beban dalam pikiran kamu. Oke? Kita lanjut untuk Taurus. Di sini ada the journey, ada hard work, ada action. Di sini juga ada emotional maturity, dan di sini ada the hierophant. Saya melihat di sini bisa saja perjalanan kamu mungkin ada kesulitan ya, ada hambatan, ada tantangan, mungkin tidak selalu mudah perjalanan dalam kehidupan kamu. Mungkin di sini kamu harus lebih bekerja keras ya, harus lebih konsisten lagi terhadap apa yang kamu lakukan. Ya mungkin masih ada pertanyaan dalam pikiran kamu, kenapa kok jalan kamu begitu sulit untuk mendapatkan kebahagiaan? Atau di sini kamu membandingkan kehidupan kamu dengan orang lain, kenapa kok dia begitu gampang mendapatkan kebahagiaan? Tentunya proses kamu dan proses orang lain itu berbeda ya. Meskipun punya tujuan yang sama tentang sebuah kebahagiaan, namun biasanya proses seseorang itu tidak selalu sama. Oke, ya mungkin ada yang selalu ada kemudahan, atau mungkin ada seseorang yang penuh dengan kesulitan. Tapi itulah kehidupannya, itulah dinamika kehidupan. Tapi kita tidak pernah tahu juga ya apa yang benar-benar dialami oleh orang lain. Bahkan mungkin dia lebih terpuruk atau mungkin dia lebih tertekan dari kamu. Jadi ubah cara pikir kamu, jangan membebani pikiran kamu dengan hal-hal yang akan membuat kamu semakin down. Oke? Saat ini kamu harus lebih kepada action ya, harus lebih bertindak untuk bisa mewujudkan kebahagiaan kamu. Yang mungkin di sini kamu harus lebih bekerja keras lagi. Dan saya juga melihat di sini kamu sudah lebih berusaha untuk mengendalikan amarah ya, emosi kamu yang mungkin masih ada kenyataan yang menyakitkan, atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu yang membuat kamu di sini ingin marah, ingin benci, atau mungkin masih dendam dengan seseorang yang telah menyakiti kamu. Tapi di sini kamu berusaha untuk meredam semua itu, karena kembali lagi ya, semua pada akhirnya tidak juga penting tentang kemarahan, tentang dendam yang kamu rasakan. Justru hal itu akan menghambat langkah kamu untuk
lebih maju, menghambat langkah kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, karena diri kamu selalu dikuasai oleh kemarahan, oleh kebencian. Jadi coba lepaskan hal-hal yang negatif seperti itu, cobalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih yakin apapun yang terjadi dulunya tentunya itu adalah pelajaran ya, pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan kamu. Tapi yang penting saat ini adalah bagaimana kamu harus memulai kehidupan baru dalam kehidupan kamu, masuki episode terbaik dalam kehidupan kamu. Dan di sini saya melihat kamu akan memantapkan hati kamu, kamu akan lebih bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kamu. Oke? Dan sepertinya akan ada pernikahan juga untuk Taurus di akhir tahun ya. Mungkin bagi Taurus yang masih menunggu-nunggu atau yang masih jomblo, sepertinya kamu akan menemukan seorang pasangan yang terbaik untuk kehidupan kamu ke depannya. Oke, segini dulu readingannya untuk Taurus. Semoga resonate, dan yang untuk tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, dan semoga bermanfaat ya, dan menghibur Taurus dimanapun berada. Karena sepertinya masih ada sebagian Taurus yang masih bersedih, masih berproses, atau mungkin masih ada kenyataan yang menyakitkan. Dan semoga dengan ini bisa menguatkan kamu, memberikan kamu pencerahan, yakin bahwa akan ada kebahagiaan yang nyata untuk kamu setelah ini. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif, dan lebih optimis lagi untuk kedepannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!